Sinopsis film Rumah Perkara. Film ini menceritakan tentang seorang lurah bernama Pak Yatna yang sedang berkampanye menjanjikan kesejahteraan dan mengutamakan kepentingan warganya. Namun setelah diangkat menjadi lurah, ia melupakan janji-janjinya. Pak Lurah menyalahgunakan wewenang jabatannya. Ia bersekongkol dengan pengusaha untuk menyetujui pelaksanaan pembangunan dan penggusuran demi keuntungannya sendiri. Enggak, Pak Yatna. Wah, saya nggak boleh takabur, Pak. Besok kan saya harus keluar negeri, Pak Yatna. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya. Dan sukses tahun-tahun ke depan lah. Ya. Saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa, Pak. Nggak usah berterima kasih. Pak Yatna tahu sendirilah. Ya. Ya udah, oke. Pak Lurah mengabaikan kepentingan warganya dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Tidak bertindak sebagai lurah yang seharusnya melindungi, namun malah ikut menyengsarakan warganya dengan mendukung penggusuran. Menjadi lurah haruslah mengayomi warganya dan dapat diandalkan, tidak mengedepankan ego dan keuntungan pribadi, mampu bertindak tegas dan memberikan solusi yang berorientasi pada kesejahteraan warganya. Tujuan saya itu mulia. Makanya saya berada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya berjanji, Posyandu akan kita perbaiki, bapak-bapak. Musola akan kita perindah. Ternak-ternak, pupuk-pupuk semuanya akan tersedia buat bapak-bapak semuanya. Dan yang paling penting, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak akan membiarkan ada orang yang mengganggu desa ini. Pak Lurah melakukan pelanggaran dengan tidak menepati janjinya pada saat kampanye, yaitu ingin menjamin kesejahteraan warganya, memperbaiki infrastruktur, dan memastikan tidak ada yang mengganggu desanya. Namun, Pak Lurah malah menyalahgunakan wewenang jabatannya dengan menerima suap dari pengusaha dan menandatangani surat perjanjian penggusuran untuk pembangunan gedung dan fasilitas modern. Seharusnya Pak Lurah melakukan tugasnya secara jujur, tanggung jawab, dan integritas tinggi untuk memenuhi janjinya kepada warga. Tidak bersedia menerima suap dalam bentuk apapun dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Kang, teman-temannya Iqbal udah pada pergi semua. Kasian Iqbal main sendiri terus. Kang, jadi lurah itu harus melindungi warganya. Yang susah dibantu, yang sakit diobati. Bu, kamu juga ikut-ikutan mau menyalahin aku? Hah? Ini bukan buat aku. Buat siapa, Kang? Kamu jadi lurah itu buat siapa? Bagaimana warga melihat keluarga kita? Aku hanya mikirin Iqbal, Kang. Kamu itu nggak tahu, ya? Ini buat kamu. Buat Iqbal. Pak Lurah melakukan pelanggaran terhadap nilai kompeten, di mana demi mendapatkan jabatannya, saat mencalonkan diri, ia mendapatkan bantuan dari pengusaha. Namun setelah terpilih, Pak Lurah tidak menunjukkan dedikasinya pada warga. Dia tidak melaksanakan tugas dan jabatannya dengan kualitas terbaik, melainkan hanya mementingkan ego dan keuntungannya sendiri. Seharusnya, Pak Lurah yakin dan percaya bahwa dirinya berkompeten, menjalankan tugas dan jabatannya dengan kualitas yang terbaik, sehingga mampu memenuhi janjinya dan mewujudkan kesejahteraan warganya. Kalau rumah-rumah di belakang kabut itu sudah rata dengan tanah, kita akan bangun real estate, rumah-rumah besar, ruko-ruko, kafe-kafe, dan hamparan tanah yang luas itu kita akan bangun sport center, masjid,
dan lapangan golf biar Bapak Presiden bisa main di sana. Pak Lurah tidak menjalin hubungan yang baik dengan warganya. Tidak adanya musyawarah dan mufakat dengan warga dalam mengambil keputusan atau persetujuan pembangunan. Pak Lurah juga tidak peduli dengan kesengsaraan warganya akibat dari penggusuran tersebut. Seharusnya menjaga hubungan yang baik dengan saling menghargai, membangun komunikasi dengan warga setempat, agar terbentuk kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Aku bantuin kamu beresin barang-barang. Sore ini juga kamu harus pergi dari sini. Karena besok pagi bulldozernya akan datang. Bukannya kamu udah janji? Maafin aku ya. Ya tak. Kalau ada yang ganggu rumah aku lagi, dan kamu ngebelain aku, Kenapa? aku main-main. Istri kamu bakal tahu. Ella. Pak Lurah melanggar nilai-nilai Pancasila. Ia juga bertindak semena-mena pada warganya. Selain itu, tidak menjaga nama baiknya sebagai abdi negara dengan menerima suap, bahkan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Seharusnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatannya haruslah selalu berpegang teguh pada ideologi Pancasila, serta perlu menyadari bahwa ia dan warganya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi kalau masih ada satu rumah janda itu yang menghalangi? Masalah janda itu akan saya segera selesaikan, Pak. Kapan? Secepatnya, Pak. Kapan itu? Secepatnya, Pak. Kata Pak Jaya, jadi petani zaman sekarang ini serba susah, Pak. Hujan nggak datang-datang, bibit pada jelek, pupuk nggak selalu ada. Udah gitu, harga jual gabah saat ini murah banget, Pak. Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan era globalisasi saat ini, ketika mendengar bahwa daya jual beli pertanian sedang tidak bagus, Pak Lurah seharusnya mencari keunggulan dan berinovasi terhadap potensi sumber daya alam di desanya. Namun, ia malah menjualnya untuk dijadikan real estate demi keuntungan pribadi. Seharusnya, Pak Lurah lebih menggali lagi keunggulan di desanya dan bersama warga melakukan inovasi untuk memajukan desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Di sini tanggalnya sudah jelas, Pak. Kapan bulldozernya masuk ke kampung ini? Dan surat ini juga sudah ditandatangani oleh Pak Camat. Kok cepat sekali ya, Mas? Pak Lurah tahu sendirilah. Rencana Pak Jaya itu kan udah dari seminggu yang lalu. Masih bagus dibuatnya besok. Jadi, sebelum buldozernya datang, Bapak masih punya waktu untuk dapetin surat tanah janda itu. Pak Lurah mengambil keputusan sendiri. Dalam hal ini, camat desa juga telah menyetujui hal yang sama dengan Pak Lurah, mengambil keputusan sendiri, bersekongkol dengan pengusaha tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan warga atas pembangunan yang akan dilaksanakan. Sebagai seorang pemimpin, perlu adanya musyawarah bersama struktur desa dan warganya, sehingga keputusan yang dibuat adalah sebuah solusi bersama, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Aku sudah memutuskan. Kamu harus pergi dari sini. Aku selalu ngandelin kamu ya, Nak. Dari dulu sampai sekarang juga aku percaya kalau kamu bakal ngelindungin aku. Emangnya kamu berani bawa aku? Ini surat-surat yang kamu mau. Udah, Sandy.
aparatur sipil negara maupun pejabat publik yang dipilih oleh rakyat dan seluruh perangkatnya merupakan seorang pelayan masyarakat. Sudah seharusnya kita sebagai pelayan masyarakat menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kita juga harus terus-menerus melakukan perbaikan diri, terus belajar dan meningkatkan kualitas kita sebagai ASN, sehingga menjadikan diri kita maupun instansi unggul dalam melayani masyarakat, sehingga kita sebagai ASN dan masyarakat maju bersama untuk Indonesia lebih baik. Tidak ada yang lain yang saya inginkan kecuali melihat seluruh warga desa itu sejahtera. Itu janji saya. Demi Allah, saya berjanji.